Ling Xuang juga agak terpana. Pada mulanya, Ling Xuang tidak menganggap kuil surga sebagai fakta, karena statusnya, 2 hari pertama adalah masa transisi. Token di sisi lain hari dan penggalian 2 hari pada umumnya tidak terlalu bagus, ini hanya tahap masuk dari sisi lain dari tanah. Kebanyakan orang di sini akan secara sewenang-wenang menggabungkan salah satu token lainnya, dan mereka akan meluncurkan dampak. Ada pengecualian untuk semuanya, misalnya menenun langit dan penenun ada dalam 3 hari, dan jarang muncul di 1 surga dan 2 surga. Pengecualian yang dijumpai saat ini bahkan lebih konyol, kuil-kuil yang hancur menyembunyikan pembunuhan ini, dan ada juga 2 bola mata berkaca-kaca. Yang paling disayangkan adalah dia tidak bisa berintegrasi, dan tentu saja merasa menyesal. Jika mata ajaib ini tidak bisa digabungkan, kamu akan menerimanya, kata Luo Zeng. Ling Frost menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya bagiku. Kamu bisa menjualnya. Kamu seharusnya bisa menukar banyak jiwa. Aku akan mengakomodasi tenun langit. Menenun langit sangat cocok untuk makna pedang sejati yang abadi. Pedang Tei budidaya Lingyi dibagi menjadi 3 kategori. Salah satunya adalah keterjeratan, yang menggabungkan kekuatan dari kain tenun untuk memaksimalkan kekuatan keterjeratan. Keduanya memiliki fase yang baik. Begitulah cara kerjanya. Karena kita bersama di kuil surga ini, kami menemukan bahwa satu hal adalah setengah dari satu orang. Bahkan jika Anda tidak dapat mengintegrasikannya, jatuhkan, kata Luo Zeng. Namun, Ling Xuang masih berhenti, hanya berkata sambil tersenyum, sayangnya, Anda juga telah mengolah pedang untuk makna sejati abadi. Jika Anda mengolah makna sebenarnya dari jalan lain, Anda dapat menggabungkan 2 potong sisi lain dari surat. Bisakah seseorang memiliki 2 bagian dari token yang lain? Kata Luo Zenggi. Ling Frost mengangguk, tidak hanya 2. Orang-orang kuat di Istana Surgawi bahkan dapat memiliki 3 atau bahkan 4 bagian dari sisi lainnya. Jika Anda mengolah satu pintu, Anda bisa mendapatkan satu lagi. Sebagian besar orang kuat papan atas di dunia ibu memiliki lebih dari satu token lainnya, dan mereka sering mengikuti kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Setiap orang memiliki arti sebenarnya dari jalan yang paling tepat. Arti sebenarnya dari pintu ini adalah token utama dari sisi lain, sementara token lainnya terpasang. Ternyata, saya bisa mengatakan bahwa saya juga dapat mengintegrasikan satu sama lain, kata Luo Zeng. Tentu saja, Ling Frost mengangguk dan tersenyum. Karena Anda memiliki lebih dari satu token di sisi lain, Anda dapat memiliki satu cara lebih ajaib, dan bahkan kekuatan para dewa akan meningkat tajam. Mengapa orang-orang Longcheng hanya mengolah makna sebenarnya dari satu pintu? Tanya Luo Zeng. Ling Xuang menyipit dan berkata, tidak semua orang seperti kamu. Dalam waktu singkat, kamu dapat memahami arti sebenarnya dari sebuah pintu. Setelah kamu benar-benar berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, kamu akan memilih pintu kedua dan ketiga. Sungguh. Ketika saya mendengar ini, Luo Zeng merasa bahwa dia harus mengambil pikiran yang baik tentang yang baik dan yang jahat. Pada awal tanah Taois, warisan asli Cheng Tian diperoleh. Luo Zeng juga menyadari kebenaran baik dan jahat, tetapi Luo Zeng tidak bekerja keras pada arti sebenarnya dari pintu ini. Luo Zeng sendiri harus lebih rendah dari arti sebenarnya baik dan jahat, tetapi itu harus lebih baik daripada makna sejati pedang yang kekal, tetapi itu harus lebih kuat daripada makna alami dari Tao. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengintegrasikannya. Sama seperti Luo Zeng sedang bersiap untuk bergabung dengan Ling Frost, dia melihat ke belakang dan melihat celah kecil di dinding yang bertemu di bagian atas. Dinding ini sejajar dengan 2 bola mata berkaca dan kristal jiwa. Hanya bola mata hitam kecil yang bergerak ke arah ini. Luo Zeng berpikir bahwa tujuan mereka adalah 2 bola mata berkaca. Tetapi bola mata berkaca ini tidak bisa bersembunyi. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di celah di dinding? Tidak peduli apapun, tumbuh jiwa Luo Zeng saat ini tidak dapat menghancurkan kuil. Dan dia dapat kembali begitu ia telah menyeberang ke sisi lain. Dia selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana apa yang dia katakan pada tahun 1955. Karena kuil surgawi telah dirusak selama bertahun-tahun, ketakutan mata telah menghilang selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba beberapa telah dibangkitkan. Ini sangat tidak biasa. Setelah 2 orang menyimpan tubuh laba-laba tenun, mereka kembali ke lantai 2. Setelah operasi Linghan, makna sebenarnya dari sutra tenun disimpan untuk penggunaannya sendiri. Perjalanan pertama ke sisi lain adalah sebuah paragraf. Setelah meninggalkan kuil surga, keduanya berpisah dari sisi yang lain. Pada saat Luo Zeng bangun, langit sudah terang, dan sebagian besar praktisi berhenti berlatih. Hong Tian, bangun. Satu orang di Yin Yue Wan mempertahankan posisi duduk, dan seseorang memanggil orang ini di sebelahnya. Setelah memanggil beberapa kata, Putong, Hong Tian ini jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Yin Yue Wan melihat adegan ini, dan alisnya berkerut. Setelah dia pergi untuk menyelidiki, wajahnya tenggelam. Hong Tian telah berjongkok di garis Jiuduan. Dia takut dia akan gagal di sisi lain tadi malam. Melihat Hong Tian berbaring di tanah, Luo Zeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, angin dan ombak yang menghantam pantai lain sangat besar, dan banyak kematian dan cedera. Matahari ditelan oleh lautan makna sejati, hanya menyisakan tubuh tanpa jiwa. Setiap kali saya menabrak sisi lain, saya ditutup di gerbang hantu. Banyak orang seperti Hong Tian tidak pernah bangun. Apakah itu kota naga atau tempat budidaya lainnya? Hal semacam ini tidak biasa. Setelah kehidupan Yin Yue Wan mengangkat tubuh Hong Tian, matanya kembali muncul di tubuh Luo Zeng. Sudahkah kamu menyeberang sisi lain?
Luo Zhenglai datang ke Longchen kurang dari 1 tahun. Pada periode sebelumnya, hampir 1 hari, dan punggungnya seperti sebulan. Sekarang dia langsung menyeberang ke sisi lain. Saya pikir ketika saya terjebak di garis Jiuduan, Yin Yuewan tidak bisa menahan perasaan bahwa nasibnya tidak adil. Aku memang melewati sisi lain tadi malam, jawab Luo Zheng. Pembawa bendera telah melewati sisi lain. Pemilik bendera akhirnya mencapai sisi lain. Qiu Xiyuan, Yue Baicheng dan yang lainnya juga menemukan perubahan di Luo Zheng. Faktanya, di mata mereka, pihak lain bukanlah hal yang tidak biasa, namun masih yang paling istimewa di mata mereka bahwa Luo Zheng telah memasuki sisi yang lain. Hanya di sisi lain, jiwa-jiwa telah berubah. Yin Yuewan menatap Luo Zhenggao. Meskipun bulan-bulan ini, kekuatan jiwa Luo Zheng terus berkembang, tetapi pertumbuhan itu normal. Selama itu tenggelam dalam lautan perasaan sejati setiap hari, jiwa akan tumbuh dengan mantap. Sangat menakjubkan bahwa pertumbuhan Luo Zheng saat ini, bahkan Yin Yuewan tidak merasa baik. Orang ini baru saja memasuki sisi lain, bagaimana cara melakukannya? Keberuntungan ini bagus, saya menemukan beberapa peluang di hari yang berat, Luo Zheng menjawab dengan santai. Beberapa peluang, Yin Yuewan mengunyah kata-kata Luo Zheng, tiba-tiba terdiam, kesempatan seperti apa yang diperlukan untuk membuat yang jiwa tumbuh seperti ini? Kecuali itu adalah kristalisasi jiwa. Tetapi bagaimana hal-hal yang begitu berharga dapat muncul pada hari yang berat? Bahkan jika itu benar-benar muncul, berapa harganya?